Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini KM-nya siapa? Coba dipimpin ya. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nadifa, Hadir. Dila, Hadir. Alifa. Hadir. Alhamdulillah ya berarti hadir semuanya. Nah sekarang coba kita lihat di kelas ini apakah ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, coba kalian bersihkan ya nanti dan buang ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, karena di masa pandemi COVID-19 ini penting bagi kita untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya membuang sampah juga. Nah, dengan begitu kita juga dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Bu, izin bertanya, Ya, silakan Narifa. apa saja tips pola hidup sehat pada saat COVID-19? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, kita simak tips pola hidup sehat pada saat COVID-19 berikut ini. Tips pola hidup sehat pada saat COVID-19. Pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan siap saji dan makanan instan memang menggoda, namun di waktu seperti ini ada baiknya jika kamu perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang dengan sayur dan buah-buahan. Kedua, cukup istirahat. Tidur malam yang cukup akan membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, usahakan untuk tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Ketiga, rutin berolahraga. Di rumah saja bukan berarti bisa malas-malasan, justru kamu harus lebih aktif dan lebih banyak bergerak. Agar tubuh tetap fit dan sehat, cobalah untuk rutin berolahraga. Jadi, mulai saat ini, mari mulai untuk hidup sehat karena pandemi bukan alasan untuk tidak merawat dan menjaga kesehatan kita. Baik, kita mulai ke pembelajaran ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan teks Sumpah Pemuda? Ingat, Bu. Nah, baik, untuk mengingatnya kembali, mari kita lihat gambar berikut ini. Baik, dari gambar Bhinneka Tunggal Ika dan teks Sumpah Pemuda tersebut, apa sih kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Dila. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan teks Sumpah Pemuda itu sebagai bukti adanya semangat kebangsaan dari masyarakat Indonesia, Bu. Ya, good job. Dila, terima kasih. Nah, anak-anak, ada dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang satu, pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Nah, kedua hal ini menggambarkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, dimulai dari suku, ras, agama, latar belakang, budaya, tetapi kita tetap satu yaitu Indonesia. Nah, hal ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Anak-anak, teks Sumpah Pemuda ini diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru bangsa Indonesia mengusir penjajah, memulai perjuangan pergerakan nasional. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa para pemuda melakukan pergerakan nasional? Izin menjawab, Bu. Karena agar Indonesia terlepas dari jajahan bangsa lain.
Nah, bagus sekali ya Alifa, terima kasih. Benar ya anak-anak, jadi mengapa para pemuda melakukan pergerakan nasional? Karena bangsa Indonesia mulai sadar penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan adalah karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Nah, di sini bangsa Indonesia merubah corak perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia dilatar belakangi berbagai kejadian, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor internal meliputi perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Nah, sedangkan faktor eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia yaitu munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Kemudian ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1995 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Nah, untuk lebih memahami, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada perluasan pendidikan. Perluasan pendidikan ini salah satunya kita mengenal adanya kebijakan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan ini diusulkan oleh salah satu ahli hukum Belanda yang bernama Van de Venter. Beliau mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi pada bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan ini melalui 3 bidang, yaitu irigasi, imigrasi, edukasi. Ketiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada Belanda. Terdapat segi positif yang dirasakan yaitu pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik, hingga munculnya para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama karena adanya cerita dari berbagai daerah yang berusaha untuk melawan penjajah itu berakhir dengan kegagalan. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Nah, barulah setelah memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah menjadi bersifat nasional. Paham kebangsaan ataupun nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Salah satu momentum pentingnya adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Nah, pada gambar ini kita lihat tokoh penting Sumpah Pemuda seperti W.R. Supratman, beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Muhammad Yamin sebagai perumus Sumpah Pemuda, Muhammad Tabrani sebagai Ketua Kongres Pemuda pertama, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuatan Barat di Indonesia ini telah memengaruhi perubahan publik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan dari pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia ini memunculkan dan dengan berbagai kekalahan yang ditanggung rakyat Indonesia serta kekuasaan Belanda yang semakin meluas telah memunculkan perasaan yang sama, yaitu pihak yang terjajah. Dengan timbulnya perasaan itu, kemudian ditambah dengan wawasan yang semakin luas, masyarakat Indonesia kemudian bersatu dan membentuk sebuah perkumpulan. Nah, sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan juga keagamaan. Jadi,
Organisasi di Indonesia itu diawali dengan adanya organisasi etnis, organisasi kedaerahan, serta organisasi keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikat diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apa saja sih contoh dari organisasi etnis, organisasi kedaerahan, dan juga organisasi keagamaan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Nadipa. Jadi, contoh dari organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan yaitu pada organisasi etnis, contohnya Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi. Kemudian, organisasi kedaerahan, contohnya Trikoro Darmo Jong Java dan Jong Sumatera Bon. Serta organisasi keagamaan, contohnya Jong Islam Mitten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Persis, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. Nah, bagus sekali ya Nadipa, terima kasih. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Nadipa tadi. Jadi, dengan berkembangnya organisasi di Indonesia itu, muncullah organisasi-organisasi, baik organisasi etnis yang banyak didirikan oleh pelajar perantau di kota-kota besar. Kemudian organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Persis, dan sebagainya, serta organisasi kedaerahan. Nah, sekarang kita lanjut ke berkembangnya berbagai paham baru. Nah, paham-paham baru ini ada seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi yang menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Nah, dari berbagai paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat faktor yaitu adanya berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Nah, berbagai peristiwa yang menjadi faktor perjuangan Indonesia ada dua. Nah, pertama, kita bahas kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, seperti itu. Yang kedua, yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan dimulai dari India, Filipina, Tiongkok, Indonesia, semuanya bersama-sama melawan para penjajah. Baik anak-anak, sudah paham dengan bahasan tadi? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pertama, Budi Utomo. Para tokoh mahasiswa kedokteran Stovia sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memperjuangkan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Tokoh lain sebagai pendiri Budi Utomo terdapat Gunawan, Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tirtokusumo. Selanjutnya, kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian, organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Pada masa penjajahan, terjadi persaingan yang tidak sehat antara pedagang Indonesia ataupun pribumi dengan pedagang Tiongkok. Nah, maka pada tahun 1911 didirikanlah Sarekat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adisuryo di Solo. Lalu, apa sih tujuan didirikannya Sarekat Islam ini? Nah, tujuan utama Sarekat Islam ini didirikan yaitu untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Seperti itu. Kemudian dalam kongres di Surabaya pada tanggal 30 September tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam. Tujuannya dari perubahan ini adalah agar organisasi ini lebih terbuka ke bidang lain, tidak hanya dalam bidang perdagangan saja gitu. Kemudian
Pada tahun 1913, Sarekat Islam ini dipimpin oleh Haji Umar Syahid Cokro Aminoto. Organisasi ketiga yaitu Indis Partij. Indis Partij ini didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dowes Dekker, Suwandi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Indis Partij ini dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya ini terbuka untuk semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan perayaan 100 tahun pembebasan dari Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia ini untuk ikut serta memperingati hari tersebut. Namun, Suwardi Suryaningrat menulis sebuah artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul artinya seandainya aku orang Belanda gitu. Nah, isi dari artikel tersebut, Suwardi Suryaningrat ini mengecam Belanda dengan kata bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Kemudian pemerintah Belanda marah dengan tokoh Indis Partij tersebut. Akhirnya Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjutkan kepada organisasi berikutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Pada awalnya dinamakan Indis Vereniging dan pada tahun 1925 berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, majalahnya memiliki nama Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Majalah Indonesia Merdeka. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Kemudian, tokoh-tokoh yang ada dalam Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyodiningrat, Uwak Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono Sastro, Gunawan Mangkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Nah, pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia ini mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan. Setelah itu, dilaksanakanlah Kongres Pemuda I dan juga Kongres Pemuda II. Nah, pada Kongres Pemuda II inilah menghasilkan 1. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan juga menetapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, pada awalnya Partai Nasional Indonesia ini adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Studie Club pada tahun 1925. Nah, karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru yang bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, M.R. Sartono, M.R. Ishak Cokro Hardisuryo, M.R. Sunaryo, M.R. Budiyarto, dan Dr. Samsi. Pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Mas Kun, dan juga Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Nah, dalam proses persidangan Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, anak-anak,
Menarik sekali ya, kita harus selalu bersemangat dan juga menghargai setiap usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Caranya bagaimana ya? Nah, untuk anak-anak ya cukup belajar aja dengan rajin. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang tadi kita bahas? Saya, Bu. Ya, silahkan Nadifa. Pada materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, banyak sekali para pemuda pelajar atau terdidik yang menjadi penggerak organisasi modern yang ada. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung pergerakan nasional. Good job, terima kasih Nadifa. Nah, jadi benar sekali ya yang tadi dijelaskan Nadifa bahwa para pemuda merupakan tulang punggung pergerakan nasional. Maksudnya itu bagaimana sih Bu? Nah, di mana kalian ini adalah bagian dari para pemuda masa sekarang. Nah, dengan hal itu, gunakan hidup kalian untuk membangun bangsa ini, gitu. Salah satunya dengan aktif di berbagai organisasi seperti OSIS, Pramuka, Kerohanian Remaja, dan juga kalau di luar itu seperti Karang Taruna, gitu. Merupakan contoh mengamalkan semangat berorganisasi para pemuda pada masa pergerakan nasional di masa sekarang, gitu. Baik. Kalian telah mempelajari mengenai materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan dengan baik ya, alhamdulillah. Nah, untuk lebih memahami terhadap isi dan materi yang ada, maka kerjakanlah lembar kerja siswa berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga pola hidup sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.